siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. My grandson is good grandson. Oke, Jeru. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together, all the time. Today, we die for each other. Beredar kabar penyerang Bologna, Sydney Van Hooijdonk, bakal memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Apakah kabar ini benar adanya? Nama Sydney Van Hooijdonk muncul tak lama setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja, pria yang membantu mengurusi proses naturalisasi Jordi Amat, Shane Patinama dan Sandy Walsh ini tak mau mengungkap identitas sang pemain. Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya, nanti di lain kesempatan. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan dalam diskusi turun minum PSSI Pers. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela timnas Indonesia gitu, pemain yang tidak laku di negaranya, saya punya buktinya, tambah Hamdan. Setelah ucapan Hamdan Hamedan itu, sejumlah akun fanbase sepak bola Indonesia mengeluarkan spekulasi. Banyak yang berspekulasi bahwa pemain grade A yang dimaksud Hamdan Hamedan adalah Sydney Van Hooijdonk. Sydney Van Hooijdonk merupakan anak pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Pierre Van Hooijdonk yang memiliki tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai pesepak bola ini disebut-sebut memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Karena itu, Sydney Van Hooijdonk yang memiliki catatan 23 gol bersama NAC Breda, 24 bola bersama SC Heerenveen dan 1 gol bersama Bologna, eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI saat ini tengah gencar mencari pemain-pemain keturunan Eropa yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Program naturalisasi dilakukan federasi yang kini dipimpin Erick Thohir itu sebagai upaya mendongkrak performa timnas Indonesia di kancah internasional demi mewujudkan ambisi juara. Namun sejauh ini PSSI dinilai lebih banyak merekrut pemain bertahan. Padahal timnas Indonesia juga butuhkan striker mematikan agar bisa bersaing di level Asia maupun dunia. Terbaru satu nama pemain top Eropa yang berposisi sebagai striker muncul dan dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ia adalah penyerang milik Bologna Sydney Van Hooijdonk. Lahir di Breda, Belanda pada Februari tahun 2000, Van Hooijdonk merupakan putra dari legenda timnas Belanda Pierre Van Hooijdonk. Pemain yang memiliki tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai pesepak bola itu disebut-sebut memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Sebelum menjadi pilihan utama Bologna, ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie dengan catatan 22 gol. Pada musim ini Sydney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bersama dengan Bologna dengan koleksi 1 gol. Sementara itu, kabar tentang naturalisasi Sydney Van Hooijdonk pertama kali muncul setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Ada pemain grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik dunia. Dia ingin membela Indonesia, katanya. PSSI akui sedang proses 2 pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia, Kelvin Verdonk dan Ulla Romeni. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa pihaknya sedang memproses 2 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski begitu, Arya tidak mau menyebutkan 2 nama pemain tersebut. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Arya saat ditemui awak media termasuk Bola Sport. Com di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. Dari kabar yang beredar di media sosial, 2 nama pemain keturunan yang sedang didekati itu adalah Kelvin Verdonk dan Ulla Romeni.
Kelvin Verdonk merupakan pemain berposisi belakang yang kini memperkuat klub asal Belanda, NEC Nijmegen. Adapun Ola Romeni pemain berposisi striker yang membela klub asal Belanda, FC Utrecht. Kedua pemain itu dibidik pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat berkunjung ke Belanda beberapa waktu. Arya mengatakan bahwa PSSI secepat mungkin akan memproses kedua pemain itu untuk bisa membela timnas Indonesia. Sebelumnya kedua pemain itu memang sudah memberikan informasi bahwa sedang berkomunikasi dengan PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Sesuai dengan kata Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mudah-mudahan akan ada dua pemain yang bisa kami proses dalam waktu dekat, kata Arya. Kita sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang. Mudah-mudahan nanti 2 minggu ada kabar bagus. Arya menambahkan, untuk melakukan proses naturalisasi itu tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kedua pemain tersebut harus segera datang ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi. Setibanya di Indonesia, mereka harus pergi ke Kedutaan Besar, Kedubes, Belanda di Indonesia untuk menyatakan ingin pindah kewarganegaraan. Setelah itu, kedua pemain tersebut harus menjalani tes kesehatan dan lain sebagainya. Melihat dari kompetisi di Belanda, kedua pemain itu bisa segera ke Indonesia pada Mei mendatang. Sebab, kompetisi di Belanda sudah selesai pada periode tersebut sebelum memasuki agenda FIFA Matchday edisi Juni mendatang. Proses administrasi itu bisa langsung segera dilakukan oleh PSSI agar kedua pemain tersebut dapat membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sedang bersiap untuk menghadapi tim kuat di Asia yakni Irak setelah berhasil menang atas Vietnam. Tren positif sedang menghampiri anak-anak asuh Shin Tae-yong setelah berhasil menundukkan musuh bebuyutannya, Vietnam dalam 2 laga. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam yang diasuh oleh Philippe Troussier 1-0 di GBK, kemudian 3-0 di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bermain dalam 2 laga kandang pada sisa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. 2 laga tersebut sangat menentukan langkah skuad Garuda yang berambisi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Demi memperkuat timnas Indonesia menghadapi 2 laga krusial tersebut, PSSI berencana akan melakukan naturalisasi lagi. Hal tersebut diungkapkan oleh Shin Tae-yong seperti dikutip dari video yang dibagikan akun Instagram resmi timnas Indonesia. Diketahui akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Lantas siapa saja pemain keturunan yang akan untuk memperkuat timnas Indonesia? Ola Romeni. Bomber milik FC Utrecht ini digadang-gadang bakal segera dinaturalisasi untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Diketahui Ola Romeni yang masih berusia 23 tahun itu mempunyai keturunan Indonesia dari sang nenek lahir di Medan, Sumatera Utara. Dengan koleksi 11 gol di musim lalu, Ola Romeni sangat cocok untuk mengisi kekosongan di lini depan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ola Romeni bahkan mengakui kalau dirinya sudah melakukan kontak dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kemungkinan tampil bagi skuad Garuda. Calon pemain naturalisasi untuk mengisi lini serang timnas Indonesia. Ilyas Alhaf sekarang ini berusia 26 tahun. Saat ini ia terdaftar sebagai pemain di FC Noah, klub yang bermain di divisi pertama Liga Armenia. Nama Ilyas sudah masuk dalam daftar pemain yang dibidik oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir pun disebut sudah menyodorkan nama sang penyerang pada Shin Tae-yong. Sekarang proses naturalisasi tinggal menunggu penilaian Shin Tae-yong. Pasalnya Ilyas sendiri sebelumnya sudah menegaskan siap membela timnas Indonesia. 100% iya, jawab Ilyas dalam kanal YouTube Yusa Nugraha beberapa waktu lalu. Jairo Riedewald ingin bermain untuk timnas Indonesia. Jairo Riedewald menyatakan keinginan untuk bisa membela timnas Indonesia. Saat ini, Jairo Riedewald tercatat sebagai pemain klub Premier League yakni Crystal Palace. Selama ini, ada keraguan soal informasi keturunan Riedewald.
Sempat ada informasi bahwa kakek atau nenek Rie de Waal berasal dari Suriname, bukan Indonesia. Hal itu membuatnya tak bisa membela skuad Garuda. Namun, menurut Hassani Abdul Ghani, sudah ada titik terang soal asal-usul Rie de Waal. Hassani mendapat informasi bahwa pemain 27 tahun itu punya nenek yang berasal dari Manado. Hassani mengaku baru menerima kontak dari seseorang yang merupakan perwakilan dari Jairo Rie de Waal. Orang tersebut mengaku bahwa cucunya ingin bermain untuk timnas Indonesia. My grandson is good grandson. Oke, Jairo. Dan, sang cucu tidak lain adalah Jairo Rie de Waal. Siapa cucunya? Tanya saya. Dia sekarang bermain di Crystal Palace, jawab beliau. Jairo Rie de Waal? Bukankah Jairo turunan Suriname? Neneknya Jairo, adik saya. Kami berasal dari Manado, jawab beliau, tulis mantan anggota Exco PSSI tersebut. Pada musim 2023-2024 ini, Rie de Waal memainkan 4 laga untuk Crystal Palace di Premier League. Bagi Hassani, ketertarikan Jairo Rie de Waal akan sangat positif bagi timnas Indonesia. Sebab, secara kualitas, Rie de Waal sudah memberi bukti mampu bersaing di Premier League bersama Crystal Palace. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu timnas Indonesia sangat diuntungkan bisa mendapat pemain grade A ini. Mudah-mudahan terjadi, kata Hassani. Rie de Waal berposisi sebagai gelandang. Dia bermain untuk Crystal Palace sejak musim 2017-2018 lalu. Sebelumnya, Rie de Waal bermain untuk Ajax Amsterdam dan turut merasakan gelar juara Eredivisie musim 2013-2014. Kiper Inter Milan keturunan Indonesia, Emil Audero Mulyadi, saat ini sedang ramai dibicarakan sebagian warganet tanah air seiring kemunculan bendera merah putih di profil Instagram pribadinya. Pada Senin, 1 April 2024, Emil Audero juga membagikan pengalaman awal karirnya hingga sampai ke panggung Serie A bersama Inter Milan. Meskipun saat ini Audero terdaftar sebagai kiper Inter Milan, ia memulai karirnya bukan sebagai penjaga gawang. Audero mengutarakan kisahnya saat pertama kali berhasil mencetak gol yang kemudian menjadi sebuah momen penuh emosi bagi dirinya. Saat itu saya tidak bermain sebagai penjaga gawang, jadi saya masih ingat gol pertama yang saya cetak, kata Audero dalam program laga resmi kubu Nerazzurri jelang pertandingan Serie A lawan Napoli. Pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat pada 2021 lalu, sang ayah, Edi Mulyadi, menjadi sorotan penggemar timnas Indonesia karena secara terang-terangan menolak Audero untuk memperkuat skuad Garuda. Ketika ditanya mengenai kemungkinan Audero untuk membela timnas Indonesia, Edi secara tegas langsung membantah. Mimpi kali, kalau Emil Audero ingin menjadi pemain Piala Dunia berarti dia harus bermain di sana, Italia, kata Edi di video yang tersebar di media sosial. Indonesia saja tidak lolos di zona Asia, apalagi Piala Dunia. Tidak usah, di Indonesia tidak ada penghargaannya, jelas sang ayah. Alih-alih menjadi penjaga gawang utama timnas Italia, Audero kini kesulitan mendapat menit bermain. Musim ini Audero hanya mencatatkan 300 menit waktu bermain dari 3 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Inter Milan. Sedangkan, calon kiper timnas Indonesia Martin Paes masuk radar Liverpool. Hal itu terlihat dari aksi salah satu staf kepelatihan Jurgen KL. Kiprah Paes sejauh ini cukup apik. Pemain berusia 25 tahun itu menorehkan 17 clean sheet dalam 74 laga di semua kompetisi bersama FC Dallas. Ternyata, penampilan Paes ikut mencuri perhatian Liverpool. Sebab, pelatih kiper John Achterberg terpantau mengikuti akun Instagram sang kiper, Op di media sosial. Lalu, apakah benar Paes masuk radar klub raksasa Liga Inggris itu? Belum tentu. Achterberg diketahui lahir di Utrecht, Belanda. Di sisi lain, Paes pernah berkostum FC Utrecht yang bisa jadi merupakan klub favorit sang pelatih kiper. Paes saat ini berkostum FC Dallas. Kiper berpaspor Belanda itu tengah diupayakan untuk dinaturalisasi menjadi WNI meski harus menempuh jalan cukup panjang dan berliku. 3 pemain grade A keturunan Eropa ini buka peluang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia jika lolos ke Piala Dunia 2026.
Apabila timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka semakin banyak pemain keturunan grade A di Eropa yang mau membela skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, pelatih Shin Tae-yong masih mengincar sejumlah pemain keturunan grade A yang berkarier di Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini dilakukan agar timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia dan meraih prestasi gemilang di kompetisi internasional. Sejauh ini, program naturalisasi timnas Indonesia terbilang cukup sukses karena para pemain keturunan dari Eropa itu tampil sangat baik saat membela timnas Indonesia. Terbaru, 4 penggawa naturalisasi yakni Jay Itzes, Tom Haye, Nathan Choeaon, dan Ragnar Oratmangoen bermain impresif di laga debutnya saat melawan Vietnam. Namun di balik kehebatan penggawa keturunan tersebut, ternyata ada beberapa pemain yang secara terang-terangan menolak tawaran tampil untuk timnas Indonesia. Meski demikian, tak menutup kemungkinan jika para pemain yang menolak tersebut pada akhirnya mau gabung jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.